Untuk membuat kelas pada Google Classroom, pertama kita buka Google pada Google Chrome atau search engine lainnya, lalu cari Google Classroom. Setelah itu, kita pilih Google Classroom yang tertera di paling atas. Lalu pilih kotak, tambah, lalu buat kelas. Setelah itu, ikuti langkah yang ada. Lalu beri nama kelas tersebut, misalnya kelas 2 SDN Tarakanita. Setelah itu, klik buat dan tunggu proses pembuatannya. Lalu, agar siswa dapat bergabung ke kelas tersebut, klik kode kelas, salin, kemudian bagikan kepada siswa. Untuk pengumuman, kita bisa pilih bagian forum, lalu guru dapat mengisi isi pengumuman yang akan disampaikan kepada siswa. Setelah itu posting, dan siswa akan membalas sehingga dapat terjadi proses tanya jawab secara tidak langsung. Bagian forum ini juga dapat digunakan sebagai media diskusi antara guru dan siswa. Untuk membuat presensi, klik bagian tugas kelas, kemudian klik buat, lalu pertanyaan. Di bagian pertanyaan kita bisa mengisi dengan judul presensinya, lalu kita klik dan isi bagian petunjuk. Kita isi dengan keterangan yang ingin kita sampaikan, lalu kita pilih menjadi pilihan ganda supaya ia memiliki opsi. Setelah itu, isi opsi dengan hadir, sakit, dan alfa. Pada poin kita ganti menjadi tidak dimulai. Lalu setelah itu, untuk membuat waktu kita dapat menunjukkannya dan klik tanyakan. Jika sudah, kita tinggal tunggu dan presensi akan terkirim. Untuk proses pengiriman materi, kita dapat memilih bagian tugas kelas, lalu buat, dan pilih bagian materi. Setelah itu, kita dapat menulis judul sesuai dengan materi yang akan diberikan. Lalu, jika terdapat deskripsi, guru dapat mengetik deskripsinya pada bagian tambahkan deskripsi. Kemudian, jika ada file yang ingin dilampirkan, dapat mengklik tambahkan file, lalu browse, dan pilih file yang ingin ditambahkan. Setelah itu, kita dapat menunggu proses persiapan upload file tersebut. Lama tidaknya proses ini tergantung pada ukuran file sendiri. Jadi, semakin besar filenya, maka waktu yang dihabiskan pun akan semakin lama. Begitu pula sebaliknya. Jika ukuran file tersebut kecil, maka waktu yang dihabiskan pun akan sebentar. Kita tunggu sampai selesai.
Jika prosesnya sudah selesai, kita dapat mengklik posting. Setelah itu, kita sudah bisa membuka materi yang telah dikirim. Materi juga akan terlihat oleh siswa. Untuk memberikan link pertemuan pembelajaran, guru dapat membuat pengumuman di dalam Google Classroom serta langsung menyertakan link Google Meet, dan siswa dapat langsung mengakses link tersebut untuk terhubung ke Gmeet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita belajarnya melalui tatap maya seperti ini, tapi kita harus tetap semangat. Oke? Oke, Bu. Ya, baiklah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kali ini Ibu yang pimpin ya. Iya, Bu. Marilah, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, apakah kalian sudah membaca materi yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Ya, coba kalau sudah. Ibu bertanya kepada Sehan. Sehan, akan belajar apa kita hari ini? Belajar makna lambang simbol Pancasila, Bu. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar makna dari lambang simbol Pancasila. Nah, sekarang Ibu akan tanya kepada Husna. Husna, apa bunyi Pancasila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Ya, betul sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki simbol bintang, di mana bintang emas memiliki makna sebagai cahaya, seperti Tuhan yang menjadi rohani bagi umat manusia. Nah, contoh penerapan dari sila ke-1 yaitu beribadah dengan baik dan benar. Nah, bahwa kita harus menjalankan kewajiban kita untuk beribadah. Nah, itu merupakan contoh penerapan dari sila ke-1. Next. Selanjutnya, sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini dilambangkan dengan simbol rantai yang disusun menjadi 17 gelang menjadi satu. Artinya, sebagai manusia kita harus saling tolong-menolong. Nah, contoh penerapan dari sila kedua ini misalnya membantu ibu dan ayah di rumah. Siapa yang suka membantu ibu dan ayah? Saya, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, atau kita juga bisa mengunjungi teman yang sakit, atau bisa juga dengan membantu korban bencana alam dan lain-lain. Selanjutnya, adalah sila ketiga. Siapa yang tahu bunyi sila ketiga? Saya, Bu. Ya, apa Sehan? Persatuan Indonesia. Ya, pintar.
Nah, bunyi dari sila ketiga ini yaitu Persatuan Indonesia. Nah, simbol dari Pancasila ketiga ini yaitu pohon beringin. Pohon beringin milik yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Nah, akar ini menunjang sebagai penunjang yang kuat dalam simbol pohon beringin menggambarkan persatuan Indonesia. Selanjutnya ada penerapan dari Pancasila sila ketiga. Misalnya, menjaga kerukunan keluarga. Selain itu juga harus bisa menghargai perbedaan, baik itu perbedaan suku, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, misalnya Sehan berasal dari Maluku. Nah, Husna berasal dari Sumatera. Tapi kalian harus tetap berteman, jangan membeda-bedakan karena kalian berbeda, jadi kalian tidak mau berteman. Tidak boleh seperti itu ya, anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, selanjutnya coba Ibu mau tanya sama Husna. Apa bunyi Pancasila sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, Bu. Ya, betul sekali. Nah, pada sila keempat ini memiliki simbol kepala banteng yang diartikan sebagai hewan yang suka bergerombol. Maka dia akan semakin kuat dan sulit diserang ketika dia secara bersama-sama. Nah, selanjutnya ada penerapan nilai sila keempat di rumah. Nah, penerapan sila keempat ini yaitu bisa dengan contohnya memberi tugas di rumah dengan anggota keluarga. Nah, untuk menentukan tugas di rumah bisa dilakukan dengan bermusyawarah. Nah, selain itu juga kita bisa menghargai pendapat orang lain. Ketika orang lain memiliki pendapat yang berbeda, kita harus menghargainya. Tidak boleh kita mencelaknya. Nah, yang terakhir yaitu sila kelima. Coba, siapa yang tahu bunyi Pancasila sila kelima? Saya, Bu, saya. Ya, silakan Sehan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul sekali. Sila kelima ini bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses pengiriman tugas kepada siswa. Hal pertama yang harus dilakukan oleh guru yaitu mengklik bagian tugas kelas. Setelah itu, klik buat, lalu pilih kolom tugas. Jika terdapat judul untuk tugas, maka masukkan judulnya pada kolom tambahkan, lalu tulis judul kelas 2A. Lalu, jika ada, guru dapat memberikan arahan pengerjaan tugas di dalam kolom petunjuk. Setelah itu, guru dapat menambahkan file tugas dengan mengklik bagian tambahkan, lalu browse untuk mencari filenya. Setelah filenya tercantum, lalu atur tenggat waktu untuk batas pengumpulan tugas. Jika sudah, klik tugaskan untuk mengirim tugas kepada siswa. Setelah terkirim, siswa akan mendapat notifikasi tugas dari guru dan dapat langsung mengerjakannya. Setelah guru memberikan tugas kepada siswa, langkah selanjutnya adalah memberikan penilaian. Hal pertama yang dapat dilakukan yaitu mengklik bagian tugas kelas, lalu klik pada tugas yang telah diserahkan oleh siswa. Setelah itu, guru dapat membuka tugas siswa satu persatu.
dan melihat jawaban dari siswa. Jika sudah melihat jawaban dari siswa, guru dapat memberi nilai. Setelah guru memberi nilai, guru juga bisa memberikan feedback pada kolom komentar dengan memberikan kata-kata semangat atau kritikan yang membangun. Setelah selesai memberikan komentar untuk siswa, setelah itu klik kembalikan agar siswa dapat melihat hasil penilaian dari guru. LMS atau Learning Management System adalah sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru. Google Classroom dikatakan LMS karena Google Classroom menyediakan tempat bagi siswa dapat berinteraksi, berkomunikasi, berdiskusi, dan bekerja bersama-sama dalam sebuah kelompok dalam sistem daring. Google Classroom sebagai LMS juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Yang kedua, hemat dan efisien waktu. Yang ketiga, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Yang keempat, menyimpan data yang terpusat. Yang kelima, berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat.